Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah di dalam ibadah saat ini. Kiranya ibadah ini membawa berkat bagi kehidupan kita setiap hari. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Pendeta Yob Makienggung. Marilah kita berdiri menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setianya besar atas kita. Segala kemuliaan bagimu penebus, pun suara anak-anak memuji di Kau terus. Hosana Raja kami, Hosana anak Daud, utusan Tuhan Allah, mubaraklah Engkau. Segala kemuliaan bagimu penebus, pun suara anak-anak memuji di Kau terus. Sebelum Engkau sengsara, pujian bergema. Sekarang kami puji Kau dalam terang baka. Jemaat, mari kita satu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur terima kasih kepadamu oleh karena kasih dan setia anugerah-Mu yang Tuhan berikan kepada kami dengan begitu berlimpah hingga pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, dan pada malam hari ini kami akan beribadah kepadamu di dalam ibadah keluarga pada saat ini. Berkati kami ya Tuhan, kiranya ibadah kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat, mari kita membaca Mazmur yang terambil dari Mazmur 145 ayat 14 sampai 21. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh. Mata sekalian orang menantikan Engkau. Engkau yang membuka tangan-Mu. Tuhan itu adil dalam segala jalannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihi-Nya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan. Dalam bimbang dan resah, ku bertanya pada Tuhan, salibku mengapa sungguh berat? Tuhan jawab doaku, karena Kau yang ku percaya, kekuatanku beri padamu. Pada Tuhan saja rahasia hidupku, walaupun terangku semakin redup, ku yakin Tuhan yang pegang segenap masa depanku. Di
bimbang ragu pun hilang lenyap. Dalam dunia yang gelap, kuasa dosa membayangi. Aku ingin Kau tetap sertaku. Datanglah ya Tuhanku, singkirkanlah kabut dosa dan terangi jalan hidupku. Pada Tuhan saja rahasia hidupku, walaupun terangku semakin redup, ku yakin Tuhan yang pegang segenap masa depanku. Bimbang ragu pun hilang lenyap. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Sebelum bagian Alkitab ini kita bacakan, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa di surga, Allah yang mengasihi kami, yang menyertai perjalanan kami satu hari ini dalam segala aktivitas kami. Pada saat ini kami duduk bersama untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi setiap kami, agar kami boleh mengerti firman-Mu dan firman-Mu boleh menjadi pegangan bagi kami mengakhiri aktivitas kami sepanjang hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan bagi kami, karena saat ini kami sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang akan dibacakan dari Alkitab. Firman Tuhan yang akan kita baca dari Filipi pasal 2 ayat 25 sampai ayat yang ke-30 yang tertulis. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati, dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada malam ini kita akan merenungkan bagian Alkitab kita Filipi 2 ayat 25 sampai 30 dalam sebuah tema teladan pelayanan. Saudara, menjadi teladan adalah sesuatu yang tidak semudah apa yang kita katakan. Menjadi teladan adalah suatu tindakan atau sikap yang kita buat mempengaruhi kehidupan orang lain, bukan dengan apa yang kita perlihatkan,
tetapi dengan apa yang mereka dapat saksikan tentang hidup kita. Apakah itu apa yang kita ucapkan, apakah itu apa yang kita lakukan. Oleh sebab itu, saudara, keteladanan tidak menjadi mudah. Sebab dimanapun keteladanan itu membutuhkan penampilan kita yang disorot, penampilan kita yang dilihat, penampilan kita yang disaksikan, dan apa yang mereka saksikan itu terekam dalam benak mereka untuk mereka lakukan. Seorang bapa harus menjadi teladan bagi anak-anaknya, maka apa yang dilakukan oleh seorang bapa itu sesuatu visualisasi, sesuatu ucapan-ucapan yang terekam dalam ingatan anak untuk dilakukan, dan itu tidak saja berlaku sesaat, tetapi sebuah transfer nilai-nilai yang masuk ke dalam kehidupan anak itu, dan dia bertumbuh, berkembang untuk kehidupan yang mendatang. Saudara, dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian Alkitab yang kita baca sekarang ini memperlihatkan sebuah keteladanan iman, baik itu yang diperlihatkan oleh Rasul Paulus maupun oleh Epafroditus. Saudara, dua nama yang di dalam Alkitab yang kita baca tadi telah memberikan sebuah teladan kehidupan sebagai respons dari iman mereka kepada Tuhan. Dalam bagian Alkitab ini kita melihat yang pertama tentang keteladanan Paulus. Paulus seorang yang dipanggil Tuhan, seorang rasul Tuhan yang dipanggil dan diutus untuk melakukan pekerjaan pelayanan. Dan di bagian Alkitab Filipi kita menemukan kisahnya lebih jauh, lebih dalam, di mana Paulus sementara berada di Roma dalam penjara, dan dia menulis surat ini kepada jemaat Filipi. Serta-merta, saudara, jemaat Filipi mengetahui keadaan Paulus, dan jemaat Filipi mengirim seorang yang bernama Epafroditus untuk membawa bantuan kepada Paulus di sana. Apa yang terjadi, saudara? Dalam tingkatan-tingkatan strata kehidupan, Paulus mungkin saja dalam strata sosial lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan Epafroditus, adalah orang yang hanya diutus, dikirim untuk membantu Paulus. Tetapi saudara, Paulus menghargai Epafroditus sebagai dikatakan saudara, sebagai teman sekerja, sebagai teman seperjuangan. Mungkin saja pernyataan-pernyataan ini mau mengatakan bahwa ada sebuah pengalaman yang terjalin antara Paulus dan Epafroditus dalam pelayanan mereka, sehingga mengakrabkan hubungan mereka, mengakrabkan jalinan pelayanan mereka, sehingga Paulus mengatakan dia adalah saudara, teman sekerja, teman seperjuangan. Saudara, perlu dicatat yang dikatakan teman seperjuangan. Saudara, yang kedua, saudara, Paulus menempatkan Epafroditus dengan memahami masalah-masalah hubungan kerja Paulus, hubungan Paulus dengan Epafroditus ini dalam hubungan kemanusiaan yang sangat, saudara. Di sini menjadi penting bagi Paulus tentang hubungan kemanusiaan. Kemanusiaan menjadi penting bagi Paulus dalam berinteraksi. Paulus memahami tentang sebuah makna kemanusiaan yang dalam, makna kemanusiaan yang lebih mendasar, bahwa baik dirinya maupun Epafroditus adalah sama-sama manusia. Saudara, dalam Tuhan Yesus Kristus itulah menjadi titik tolak Paulus. Mengapa Paulus berada dalam posisi ini, dan posisi ini menjadi titik tolak dia untuk melakukan suatu tindakan pembebasan dari penderitaan yang dialami baik oleh Epafroditus maupun oleh jemaat di Filipi. Pembebasan penderitaan itu nampak di ayat 26 sampai ayat 27, di mana kerinduan itu menyusahkan secara psikologis baik Epafroditus terutama jemaat Filipi untuk bertemu kembali. Paulus mempersilakan Epafroditus untuk kembali ke Filipi dan bertemu dengan mereka, sehingga Paulus mengatakan, saudara, kalau Epafroditus yang terdengar sakit oleh masyarakat Filipi dan kemudian
Epafroditus itu dipersilakan kembali ke Filipi, Paulus pun bersukacita. Apa artinya saudara? Sukacita Paulus itu didorong oleh rasa kemanusiaan yang tinggi untuk membebaskan orang dari kesulitan. Yang kedua, kita melihat saudara tentang keteladanan dari Epafroditus. Epafroditus adalah seorang dari Kristen Makedonia, dari Filipi, saudara. Dia diutus oleh jemaat Filipi untuk membantu Paulus ketika di dalam penjara, membawa sumbangan ke sana, saudara. Kita melihat di sini katakan Epafroditus itu mengalami sakit, dan sakitnya itu mungkin sangat berat karena dua hal. Memaksakan diri membawa bantuan ke Roma dari Filipi, perjalanan yang cukup jauh, tetapi yang kedua saudara kita lihat dia membantu pelayanan Paulus. Pengalaman pelayanan Paulus bukanlah pengalaman yang mudah, tetapi penuh dengan perjuangan, penuh dengan kesulitan. Epafroditus mengalami kesulitan atau penderitaan bersama dengan Paulus dalam pelayanannya. Bahkan kalau Alkitab mengatakan dia mempertaruhkan hidupnya, itu dikatakan parahaulo semenos, itu mempertaruhkan. Jadi dia Epafroditus mempertaruhkan hidupnya. Apa artinya saudara bagi kita? Pelayanan bagi Epafroditus bukan sebuah pelayanan yang asal disandang, bahwa dia dilibatkan dalam pelayanan bersama Paulus, tapi sungguh-sungguh dia mempertaruhkan hidupnya untuk pelayanan itu, seperti Paulus mempertaruhkan hidupnya juga, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita sebagai orang-orang percaya yang dipanggil dan diutus oleh Tuhan? Kita dipanggil dan diutus oleh Tuhan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan kita. Apakah itu kita lakukan di tengah-tengah kehidupan pelayanan yang sering kita artikan hanya dalam lingkup gereja, tetapi kehadiran kita dalam keluarga, dalam masyarakat juga menghadirkan kita sebagai murid Kristus yang melakukan pelayanan terhadap semua orang dalam menghormati orang lain pada dataran kemanusiaan. Kita di sana dipanggil untuk menjadi teladan. Teladan utama bagi kita adalah Kristus. Kristus yang kita sebut sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kalau kita sungguh-sungguh bertuhankan Dia, kita sungguh-sungguh mengatakan Dia adalah Tuhan dan kita hidup dari Dia, saudara, kita sekarang berada pada minggu Prapaskah, yang dulu sebut dengan minggu sengsara Tuhan. Nah, Yesus kita peringati sebagai Dia yang rela berkorban, Dia yang rela menjalankan kehidupan menderita agar kita dibebaskan dari penderitaan. Nah, jika sebegitu jauh Yesus melakukan pengorbanan untuk kita sampai Dia menyerahkan hidupnya untuk kita, bagaimana dengan kita, saudara? Adilkah kita mengatakan bahwa kita pengikut Kristus, tapi kita tidak mau berkorban untuk Dia? Berkorban untuk Dia itu tidak usah kita berbicara tentang uang banyak yang harus kita berikan kepada Tuhan. Berkorban untuk Tuhan, untuk Yesus, bukan berbicara tentang seberapa banyak kita berbicara tentang kasih-Nya, tetapi berkorban untuk Kristus berbicara tentang mempersembahkan hidup kita dalam hidup takut akan Dia. Seluruh hidup kita diisi untuk memuliakan nama-Nya. Jika satu hari ini saudara kita telah melakukan sebuah pekerjaan dari pagi sampai malam, kita menjelang istirahat malam ini, kita merasakan bahwa ada hal-hal ketika kita mencoba menghubungkan itu dengan perenungan kita, bagaimana Paulus mengorbankan diri, membebaskan orang dari sukacita, dari belenggu penderitaan mereka, dan dia merasa sukacita ketika orang dibebaskan dari penderitaan. Dan yang kedua, bagaimana Epafroditus melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab dengan mengorbankan diri sampai sakit.
dan kita merenungkan juga bagaimana Kristus berkorban bagi kita, saudara, apa yang kita mau pahami dalam konsep-konsep seperti ini? Mari saudara, kita menjadi seorang yang diubahkan oleh Kristus. Mungkin hari ini kita merasa kita mengambil sebuah kesimpulan bahwa kita gagal melakukan pelayanan kita sepanjang hari ini. Baiklah kita tidur dengan tenang, kita berdoa, dan kita percaya bahwa ada hari esok yang kita jelang masuki untuk melakukan sebuah kehidupan yang lebih baik daripada hari ini. Selamat beristirahat, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah hendak kami sebar, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar, bagaikan padi segenggam mestilah busuk dipendam, supaya tumbuh dan segar di panas surya mekar, berbuahlah tuaian pun besar. Teladan sudah Kau beri demi derita-Mu, dan melalui salib-Mu Kau terima kuasa-Mu. Bagian kami tak lebih seperti segenggam benih melintas kubur yang gelap, agar kelak kan menetap bersama-Mu di Firdaus gemerlap. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa di surga, Allah yang mempunyai kami mengucap syukur kepadamu, di mana dalam persekutuan ini kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami percaya bahwa kuasa Roh Kudus-Mu menaungi kami, mengurapi setiap kami, sehingga firman yang kami baca dan renungkan akan menjadi bagian kehidupan kami yang berarti. Bahkan kami bersyukur kepadamu, firman-Mu mengingatkan kami dalam hal keteladanan. Jadikan kami orang-orang yang Kau utus ke tengah dunia ini menjadi teladan kehidupan bagi banyak orang di sekitar kami, siapapun dia dan apapun dia. Dan kami percaya dengan sungguh kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi kami semua, agar kami sungguh-sungguh dapat memperlihatkan pengenalan kami akan Tuhan dalam praktek hidup sehari-hari ketika kami dapat mengenal orang lain dan memahami mereka. Dan kami percaya dengan sungguh firman-Mu menjadikan kami untuk membawa kabar baik, tidak saja dari apa yang kami ucapkan, tetapi juga dari apa yang kami lakukan, sehingga ketika kami ada di tengah-tengah lingkungan banyak orang membawa diri kami boleh mentransformasi berbagai nilai kehidupan yang baik, nilai kehidupan yang bersumber pada Kristus, agar sungguh-sungguh itu berkenan menghidupkan dan membawa kehidupan yang lebih luas di tengah masyarakat. Terima kasih Bapak, ajarlah kami juga untuk hidup bergantung kepadamu dan menghormati sesama kami melalui cara hidup kami yang sungguh-sungguh memahami penderitaan Kristus. Ajar kami untuk melakukan tugas panggilan dan pelayanan kami dengan baik, dengan sungguh-sungguh, karena
akan tiba saatnya kami juga tidak dapat melakukan sesuatu, tetapi kami telah menghasilkan buah di tengah-tengah kehidupan masyarakat di mana kami ada. Terima kasih untuk berita firman-Mu. Kami menyerahkan kepada setiap pribadi kami dalam tugas dan pekerjaan yang sudah kami lakukan dari pagi hingga malam ini. Agak begitu banyak yang kami hadapi, ada begitu banyak yang kami kerjakan, tetapi kami percaya dengan sungguh bahwa semua karena Tuhan menguatkan kami untuk melakukannya. Ajarlah kami untuk hidup rendah hati, ajarlah kami untuk hidup bersyukur dengan apa yang bisa kami lakukan hari ini, agar sungguh-sungguh kami memahami tentang arti kehidupan ini, bahwa tanpa Tuhan kami tidak dapat melakukan apa-apa. Kami lemah, kami sering tidak berdaya. Oleh sebab itu Engkau mengutus kami, Engkau menciptakan kami seperti itu, agar kami tidak berjalan sendiri. Kami membutuhkan kekuatan dari luar tubuh kami ini, yaitu kuasa-Mu yang memampukan kami, bahkan menyempurnakan segala pekerjaan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk pergumulan-pergumulan yang kami hadapi hari ini yang belum terselesaikan. Tuhan, kuatkan kami, agar kami dapat mengakhiri malam istirahat kami dengan penuh kelegaan. Dan sekiranya ada hal-hal yang belum kami lakukan, yakinkan kami ada hari esok dalam penyertaan-Mu, kami dapat melakukan berbagai kegiatan, dan Engkau menyempurnakan cara hidup kami untuk lebih dekat kepadamu, sehingga apa yang kami hasilkan juga sesuatu yang memuliakan nama-Mu. Kami menyerahkan warga jemaat kami yang berada di dalam kelemahan tubuh karena sakit, di rumah dan di rumah-rumah sakit. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, kiranya Engkau bekerja menjamah mereka melalui pertolongan para medis, dokter-dokter, suster, mereka yang melakukan tugas perawatan ini. Tuhan memberkati agar kekasih-kasih kami mengalami pemulihan dari Tuhan, juga pakai keluarga yang merawat kekasih-kasih mereka yang sakit. Kiranya Tuhan juga mau memakai tangan mereka menjadi alat yang memulihkan. Bagi jemaat yang mengalami duka cita, kiranya Engkau hiburkan mereka. Bapa surga, kami juga mau menyerahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan untuk pemerintah bangsa dan negara kami, pemerintah Kota Depok. Engkau berkati dalam pekerjaan mereka, agar mereka dapat menyadari panggilan mereka sebagai hamba-hamba Allah yang menghadirkan damai sejahtera bagi kehidupan banyak orang. Terima kasih Bapa surga, kami menyerahkan dalam tangan-Mu pelayanan gereja Tuhan. Engkau memberkati semua yang melakukan tugas pelayanan, para pendeta, diakan, penatua, dan semua komisi, khususnya bagi saudara kami yang melaksanakan ibadah melalui YouTube ini. Engkau berkati mereka. Terima kasih Bapa surga. Kami juga menyerahkan janda duda, anak yatim dan piatu, pelihara mereka dalam kasih sayang. Pakai kami menjadi alat untuk menopang kehidupan mereka, agar dalam kehidupan kami selaku persekutuan jemaat ada sukacita yang kami alami bersama karena berbagi kehidupan. Terima kasih Bapa. Apabila nanti kami istirahat malam ini, biarlah kuasa-Mu menyertai kami, agar kami dapat istirahat dengan baik, dengan dijauhkan dari segala kuasa jahat yang merugikan hidup, dan kami dibimbing oleh Tuhan sepanjang malam yang penuh rahasia. Kepada esok hari kami memasuki hari baru dan melakukan berbagai aktivitas kami. Kami percaya Tuhan ada, baik istirahat malam maupun esok hari. Terima kasih Bapa surga, inilah doa kami. Ampunkan dosa kami, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita akan dengarkan puji-pujian dari DJ Voice. Berbunga dan berair sejuk, ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Na na na, na na na, na na na, na 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 na, na na na, na na na. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takuti bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus. Ikut Tuhan Yesus. Ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga, ya kemana juga ku mengikutnya. Jemaat, marilah kita mengatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dalam kitab Ulangan pasal 16 ayat 16b hingga ayat 17 yang menyatakan, janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya. Hidup kita yang benar harus
terus bergemar, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Jemaat, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur kepada Tuhan. Betapa baik dan besar kasih-Mu, ya Tuhan, bagi kami. Engkau mencukupkan dan memenuhi segala yang kami perlu dalam hidup kami. Kiranya persembahan kami berkenan bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara, mari berdiri. Kita akhiri ibadah pada malam ini. Saudara, pujilah Tuhan dengan hidup yang memberlakukan firman Tuhan dimanapun engkau pergi dan diutusnya, untuk terus memuliakan Tuhan Yesus dalam kehidupanmu. Ikutlah Tuhan dalam terang, tinggalkan yang gelap, dan ingat kewajibanmu, lakukan firman-Nya. Berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Ikutlah Tuhan dalam terang, teguhkan hatimu, setia, tulus dan benar, amalkan kasih-Mu. Berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.